Halo, apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga dalam kondisi sehat. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi buat adik-adik dan rekan-rekan yang sedang meneliti terkait dengan CSR. Kira-kira ide atau topik apa sih yang bisa diangkat untuk meneliti CSR yang mungkin masih belum banyak dikaji atau diteliti? Pada dasarnya, ketika kita berbicara dari sisi CSR, tantangan terbesar CSR hari ini adalah bagaimana CSR itu dikomunikasikan. Nah, sehingga ketika kita melihat bagaimana proses komunikasi CSR itu dilakukan oleh perusahaan, itu secara tidak langsung juga bisa menjadi satu kerangka penelitian yang bisa ditindaklanjuti. Proses komunikasi CSR ini ada banyak media yang bisa dipakai, tetapi biasanya yang paling utama adalah laporan keberlanjutan atau sustainable reporting. Mungkin buat kalian yang sedang melakukan penelitian skripsi atau tesis, ya, mungkin bisa melihat bagaimana laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan. Apakah laporan-laporan keberlanjutan tersebut sudah sesuai dengan standar panduan yang ada? Nah, standar panduan itu biasanya banyak yang menggunakan dengan Global Reporting Initiative atau GRI. Nah, itu salah satu case yang mungkin bisa diangkat. Di sisi lain, kita juga bisa melihat bagaimana proses terkait dengan laporan keberlanjutan itu dari sisi wacananya. Nah, analisis wacana atau analisis isi bisa kita gunakan untuk meneliti bagaimana wacana-wacana yang dibangun oleh perusahaan di dalam laporan keberlanjutan mereka. Artinya ketika kita melihat dengan wacana kritis, ya, kita akan melakukan suatu proses terkait dengan bagaimana kognisi sosial dari pembuat laporan keberlanjutan tersebut. Kemudian juga kita akan lihat bagaimana linguistik atau pembahasaan dalam proses komunikasinya, dan termasuk juga bagaimana konteks yang digunakan dalam laporan keberlanjutan tersebut. Nah, itu salah satu case yang mungkin bisa dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu laporan keberlanjutan. Selain laporan keberlanjutan, media lain yang bisa kita teliti adalah website perusahaan. Karena bagaimanapun website merupakan suatu media yang sangat kredibel, maka perusahaan biasanya akan menggunakan proses komunikasi CSR melalui website. Nah, tetapi ketika kita ingin meneliti terkait dengan website perusahaan, maka pada dasarnya kita bisa menggunakan seperti konsep dari teori media readiness theory. Nah, teori ini pada dasarnya mengkaji bagaimana keunggulan dan fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh website, termasuk juga bagaimana isi yang harus kemudian disajikan di dalam website perusahaan. Nah, sehingga di sini kita bisa melakukan suatu cross-check ulang apakah dalam proses komunikasi CSR melalui website tersebut, perusahaan hanya sekedar mempublikasikan terkait dengan foto dan kegiatan, atau ada aspek-aspek lain yang perlu dikomunikasikan di dalam website mereka. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana proses komunikasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di dalam website perusahaan. Yang ketiga, selain dari laporan keberlanjutan dan website, media lain yang juga tidak kalah penting adalah corporate advertising. Nah, ketika kita berbicara corporate advertising, artinya adalah suatu bentuk iklan yang mengkomunikasikan perusahaan mereka sendiri. Artinya iklan tersebut tidak mengkomunikasikan terkait dengan produk atau layanan mereka. Inilah yang membedakan antara corporate advertising dan commercial advertising. Kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut misalnya membuat suatu proses komunikasi CSR di dalam corporate advertising mereka. Nah, ketika kita melihat bagaimana proses komunikasi corporate advertising itu dilakukan, maka setidaknya banyak teori-teori atau konsep yang bisa kita gunakan untuk meneliti terkait dengan corporate advertising tersebut. Selain juga dari sisi wacananya, selain juga dari sisi strategi komunikasinya, termasuk juga bagaimana mereka terkait dengan masalah konten dengan CSR tersebut. Karena hari ini kita bisa lihat banyak sekali perusahaan yang kemudian mengkomunikasikan CSR mereka di dalam corporate advertising tersebut. Nah, ini saya kira bisa menjadi objek penelitian buat rekan-rekan yang sedang melakukan penelitian. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Good luck, sukses untuk penelitiannya.